Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Hidayatul Reski dengan NIM 200311034 akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat yaitu mengenai analisis permasalahan kompetensi guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Baiklah, langsung saja pada bagian pendahuluan, yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yaitu proses untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, dan cara berperilaku. Seiring dengan perkembangan zaman, menuntut peserta didik untuk dapat menghadapi pengaruh globalisasi. Peserta didik diharapkan dapat mewujudkan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional mempunyai tujuan terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk dapat memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Menurut Salma 2017. Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional tersebut, perlu adanya peran guru. Guru harus bisa membawa perubahan kepada siswanya, terutama dalam meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Guru menjadi indikator penentu kualitas suatu pendidikan. Bagus atau tidaknya pendidikan akan tampak pada kemampuan guru sebagai pendidik profesional dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Menurut Sukirman 2020. Menurut Yenuri 2019, dunia pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan seiring dengan adanya tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih rendahnya kualitas pendidikan. Menurut Sutikno 2018, kualitas guru di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Penelitian Bank Dunia 2012 di 12 negara Asia menunjukkan kualitas guru di Indonesia berada pada urutan ke-40 dari 42 negara. Selain itu, hasil survei Federasi Serikat Guru Indonesia pada tahun 2012 di 29 kabupaten kota menunjukkan bahwa 62% guru SD tidak pernah mengikuti pelatihan. Sedangkan pelatihan adalah suatu upaya yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi guru yang mengarahkan pada peningkatan kerja. Kualitas seorang guru harus ditingkatkan secara terus-menerus. Seorang guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Guru memiliki kompetensi standar yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Musfa 2011, kompetensi merupakan kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Untuk itu, kompetensi terkait erat dengan standar. Seorang guru disebut sebagai guru yang berkompeten apabila pengetahuan, perilaku, keterampilan, serta hasil kerjanya sesuai dengan standar yang sudah diterapkan. Kompetensi guru sangat dibutuhkan dalam upaya proses pembelajaran yang lebih baik, sehingga peserta didik akan termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Karena guru yang profesional akan mampu melaksanakan strategi pembelajaran dan menyajikan materi dengan baik dan menyenangkan, dan tidak hanya berorientasi kepada tuntasan belajar saja, tetapi pada proses tumbuh kembang potensi peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saat ini masih banyak permasalahan yang dialami guru di sekolah yang mencakup kompetensi guru. Salah satunya adalah masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dalam proses pembelajaran, sehingga siswa akan cenderung bosan dan mengikuti proses pembelajaran. Permasalahan dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan siswa di sekolah, perubahan kurikulum yang terjadi secara terus-menerus, dan
untuk melakukan inovasi dan reformasi yang juga semakin meningkat, menurut Husni dan Darmayanti 2021. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang dialami guru dalam proses pembelajaran di sekolah yang mencakup itu kompetensi guru. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai sumber artikel nasional yang relevan dengan judul penelitian untuk mengetahui masalah-masalah yang dialami guru dalam peningkatan kompetensi guru. Teknik analisis data ini dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menganalisis dan mengidentifikasi sumber bacaan yang digunakan, sehingga dihasilkan ringkasan yang berisi sejumlah informasi. Selanjutnya pembahasan. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kualifikasi seorang guru yang profesional dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat yang berkaitan dengan bidang studi yang menjadi tugas guru. Sejalan dengan penjelasan pada pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik yang profesional. Kompetensi merupakan hakikat dari pelaku guru yang sangat berarti dalam proses pembelajaran yang harus dimiliki pendidik sebagai kualifikasi kompetensi, yaitu kemampuan untuk berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan memberi inspirasi bagi peserta didik. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut merupakan suatu tuntutan yang harus dikuasai secara maksimal oleh guru dalam mencapai pendidik yang profesional, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas dalam pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini adalah kemampuan guru untuk dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya, mengajarkan kepada peserta didik untuk memiliki akhlak yang baik. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Yenuri pada tahun 2019, di sekolah, guru sudah melaksanakan kompetensi kepribadian, yaitu dengan memberikan contoh yang tauladan kepada peserta didik. Pada saat bertemu dengan guru, siswa menyapa dengan memberikan salam, dan guru membalas salam dengan senyuman. Hal itu akan memberikan nilai yang positif bagi siswanya. Namun, dalam pembelajaran di sekolah, masih ada guru yang terlambat datang ke kelas. Hal ini akan menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa, yaitu tentang masalah kedisiplinan. Setiap sekolah memiliki aturan dan tata tertib yang harus ditaati. Sikap guru seperti itu akan membuat siswanya mengabaikan kedisiplinan. Selanjutnya itu kompetensi pedagogik. Kompetensi ini merupakan suatu kemampuan guru untuk memahami peserta didik, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut Kusen pada tahun 2019, permasalahan kompetensi pedagogik guru di sekolah, yaitu yang pertama mencakup tentang memahami peserta didik. Guru belum memahami prinsip perkembangan kognitif siswa, sehingga guru dalam mengajar hanya menyampaikan apa yang ada di dalam buku, tanpa dapat mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Untuk itu, guru harus mengetahui prinsip kognitif siswa, sehingga guru dapat menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Yang kedua, mencakup tentang merancang pembelajaran. Guru sering terlambat dalam menyiapkan bahan ajar, silabus, dan RPP, sehingga guru sering membuat persiapan bahan ajar itu tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan siswa. Maka kondisi yang demikian jelas, guru tidak memahami perkembangan peserta didik, termasuk berkenaan dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Yang ketiga, mencakup pelaksanaan proses belajar mengajar belum berjalan secara optimal dan terlihat kurang interaktif. Karena guru mengajar masih menggunakan metode konvensional, anti dialog, dan bersifat ceramah semata. Kondisi yang demikian membuat peserta didik menjadi kurang respon dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Yang keempat, tentang merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh guru belum sesuai dengan hasil yang diterima oleh siswa. Yang terakhir, yaitu tentang pengembangan kompetensi peserta didik.
Guru sudah memberikan informasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler, nah seperti paduan suara, pramuka, olahraga, kesenian, dan masih banyak yang lainnya. Namun kegiatan tersebut belum optimal dilakukan. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi antar sesama warga sekolah, masyarakat, dan orang tua peserta didik. Guru, selain mengajar di sekolah, guru juga harus mampu melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan hubungan sosial. Guru harus mengerti norma-norma, aturan adat yang berlaku, serta dapat membawa dirinya ke tengah masyarakat, sehingga diperlukan suatu kompetensi dan perilaku guru yang sesuai dengan struktur sosial masyarakat. Dalam kode etik guru dijelaskan bahwa guru memelihara hubungan sesama profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dari isi kode etik guru tersebut terlihat bahwa guru harus saling menjaga hubungan yang baik antar sesama guru dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, guru menciptakan lingkungan yang semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan baik di dalam maupun di luar sekolah. Saat ini, di lingkungan sekolah sudah memenuhi hal tersebut. Namun, pada sebagian sekolah yang menjadi permasalahan kompetensi sosial ini adalah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta media di sekolah. Menurut Kusen pada tahun 2019, permasalahan kompetensi sosial guru di sekolah yaitu guru belum mampu berkomunikasi kepada siswa dengan baik, belum mampu menjembatani permasalahan siswa di sekolah dan di rumah, di mana siswa tinggal. Dan terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan kompetensi akhir yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran, mencakup materi kurikulum, dan substansi yang menaungi keilmuan yang menjadi bagian dari materi pembelajaran. Kendala yang dialami guru dalam kompetensi ini yaitu penyusunan bahan ajar karena keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, sehingga guru mengalami kesulitan dalam memilih bahan ajar yang cocok untuk pembelajaran, dan guru kurang kreatif dalam memanfaatkan bahan ajar, sehingga siswa menjadi kesulitan memahaminya. Menurut Husni dan Darmayanti 2021, di Indonesia, profesionalisme guru dinilai masih rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru di Indonesia, antara lain masih banyaknya guru yang tidak menekuni profesinya. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh masih banyak rendahnya gaji guru, khusus guru honorer. Adanya institusi pencetak guru yang kurang memperhatikan bagaimana output yang dihasilkan, sehingga sistem pendidikan yang diselenggarakan selama pendidikan guru berlangsung tidak mencapai hasil yang maksimal. Kurangnya faktor motivasi dengan mengembangkan kualitas dirinya pada guru. Selain faktor-faktor tersebut, memaparkan hasil penelitian Konsorsium Ilmu Pendidikan yang menunjukkan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajar bidang studi di luar keahliannya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada proses belajar mengajar yang diampu oleh guru tersebut. Sejalan dengan pendapat Kusen pada tahun 2019, permasalahan pada kompetensi profesional guru yaitu kekurangan jumlah guru yang mengajar. Sebagian besar guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, sehingga dalam proses pembelajaran guru terlihat belum menguasai materi pembelajaran dengan baik. Menurut Sulastri, pada tahun 2020, kendala yang dihadapi guru dalam kompetensi profesional yaitu kurangnya motivasi dalam bekerja. Yang kedua, dana. Masalah klasik ini selalu menjadi penentu. Namun demikian, dengan keterbatasan dana sekolah, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi setiap usaha guna meningkatkan kompetensi guru. Dan yang selanjutnya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk memenuhi semua kebutuhan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, penguasaan ilmu teknologi yang masih kurang, serta guru mengajar bukan pada bidangnya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam peningkatan kompetensi guru, maka diperoleh kesimpulan yaitu, sebagai
Berikut yang pertama, ada pada kompetensi pedagogik, guru mengalami kendala pada perancangan pembelajaran. Guru belum memahami perkembangan kognitif siswa, dan guru kurang memahami media dan metode pembelajaran, serta kegiatan untuk mendukung potensi siswa belum optimal dilakukan. Yang kedua, kendala dalam kompetensi pribadi, yaitu masalah kedisiplinan. Pada saat pembelajaran di sekolah, guru masih ada yang terlambat masuk ke kelas, sehingga memberikan contoh yang tidak baik kepada peserta didiknya. Yang ketiga, kendala dalam kompetensi sosial, yaitu guru belum mampu berkomunikasi kepada siswa dengan baik dan terdapat keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan informasi dan komunikasi. Keempat, yaitu kendala dalam kompetensi profesional, yaitu kurangnya jumlah guru di sekolah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya motivasi bagi guru, dan guru kurang kreatif dalam memilih mode pembelajaran bagi siswa. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.